Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Sujarto MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yang pada hari ini kebetulan sedang berhalangan hadir, dan rekan-rekan kelas A program studi hubungan masyarakat yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Sadila Syomi Afalah dari kelompok 3, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dan diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum memulai presentasi materi kelompok saya ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Nah, next. Nah, anggota kelompok saya tersendiri ini yang pertama ada Alvito Rahdia, kemudian ada Anastasia Liana, lalu ada Dominikus Julianus, kemudian ada Fadia Ramadania, lalu Vivi Valencia, dan yang terakhir saya sendiri Sadila Syomi Alfalah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai komunikasi kelompok. Dan untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Fadia. Untuk Saudari Fadia, saya persilakan. Pengertian komunikasi kelompok menurut para ahli, menurut Arifin, 1984, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Menurut Jalaluddin Rahmat 1994, adapun beberapa efek kelompok dalam dipesak pada karakteristik kelompok, yaitu pada ukuran kelompok, jaringan komunikasi, koordinasi kelompok, dan kepemimpinan. Menurut Fajar 2019, komunikasi kelompok terjadi dalam berkembang melalui beberapa tahapan, yakni orientasi, konflik, kemunculan, dan penguatan. Dan yang terakhir, menurut Michelle dalam Wiryato 2005, mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti sebagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik kepribadian anggota-anggota yang lain secara tepat. Baik, terima kasih Saudari Fadia atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Dominikus. Saudara Dominikus, saya persilakan. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sebuah kumpulan yang berisi individu-individu yang saling mengikat satu sama lain dan memiliki tujuan atau pencapaian bersama. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama mencakup meminta pendapat, usul, ataupun informasi dari para anggota. Kelompok ini misalnya adalah keluarga dan kelompok pemecah masalah. Komunikasi yang dibangun antar pribadi juga berdampak pada komunikasi secara berkelompok. Dari pengertian komunikasi di atas dapat disimpulkan komunikasi kelompok adalah proses terjadinya komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama. Dalam komunikasi kelompok dapat digunakan untuk mencari solusi atau untuk memecahkan sebuah masalah. Tujuan dalam komunikasi kelompok mencakup 2 arah, yaitu yang pertama tujuan personal. Adanya komunikasi kelompok membuat kita menjadi pribadi yang mau bergaul dengan orang lain, memperkuat hubungan tiap individu, dan dengan berkomunikasi dalam kelompok, kita dapat belajar sesuatu dari orang lain, sehingga itu dijadikan sebuah titik pencapaian yang ingin diraih. Yang kedua, tujuan dalam melakukan pekerjaan. Dalam komunikasi kelompok, kita pasti harus dapat memecahkan masalah atau mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kita dapat berkumpul bersama untuk mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan, sehingga bisa menemukan solusi dan dapat memperbaiki hubungan yang kurang baik dalam kelompok. Baik,
Terima kasih kepada Saudara Dominikus atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Bisa di next slide ya. Oke, selanjutnya mengenai proses terjadinya komunikasi kelompok. Pada umumnya, proses komunikasi kelompok diawali dengan terbentuknya 3 atau lebih orang atau kelompok. Di dalam kelompok ini akan terjadi sebuah komunikasi, mulai dari komunikasi santai sehari-hari atau komunikasi yang bersifat serius. Namun, proses komunikasi yang terjadi di dalam kelompok kecil dan besar memiliki sedikit perbedaan yang signifikan. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator akan menyampaikan informasinya kepada komunikan seperti perkuliahan, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan sebagainya. Proses ini berlangsung secara dialogis dan tidak linear, melainkan dengan pola sirkuler. Komunikan dapat menanggapi penjelasan komunikator, bertanya apabila tidak mengerti, berdebat apabila tidak sepakat, dan sebagainya. Sedangkan dalam komunikasi kelompok besar, informasi yang disampaikan oleh komunikator ditujukan pada hati atau perasaan komunikan. Contoh komunikasi kelompok besar adalah dengan mengadakan konferensi skala besar di sebuah lapangan, kampanye, dan sebagainya. Proses komunikasi kelompok besar bersifat linear, dari satu titik ke titik lain, dan dari komunikator ke komunikan. Tidak seperti komunikasi kelompok kecil yang dapat terjadi kegiatan diskusi atau tanggung jawab, kecil kemungkinannya akan terjadi diskusi dalam komunikasi kelompok besar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anastasia. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya peran yang terdapat dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memiliki beberapa peran yang sangat penting di dalam setiap pertukaran informasi yang terjadi. Beberapa peran komunikasi kelompok tersebut antara lain yaitu menjalin hubungan sosial, media persuasi, berperan untuk mencari alternatif, media pemberi konsultasi, pembagi dan pemberi tugas, memelihara kelompok, mendorong partisipasi, media penyeimbang atau penyelaras, dan menjalin kerjasama dengan kelompok lain. Terima kasih Saudari Anastasia atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Alvito. Untuk Saudara Alvito, dipersilakan. Faktor yang terdapat dalam komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi di antara anggota kelompok yang akan mempengaruhi keefektifan komunikasi dalam kelompok tersebut. Faktor yang terdapat dalam komunikasi kelompok diantaranya, yang pertama adalah tujuan umum kelompok. Pada kelompok yang efektif, anggota kelompok saling berbagi tujuan umum, minat, dan manfaat. Titik berat pada tujuan umum kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok mengatasi perbedaan pendapat individu dan melakukan negosiasi terkait berbagai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah tanggung jawab anggota kelompok. Untuk mencapai komunikasi kelompok yang baik, maka diperlukan tanggung jawab dari para anggota kelompok. Hal tersebut dikarenakan anggota kelompok dapat mempengaruhi kepribadian kelompok, iklim kelompok, dan menciptakan konflik. Anggota kelompok membawa tujuan masing-masing ke dalam sebuah diskusi kelompok. Yang ketiga adalah status. Anggota akan menampilkan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan anggota kelompok yang lain. Para anggota kelompok akan cenderung untuk berkomunikasi dengan rekan sekerja. Mereka cenderung untuk berbicara ke atas, komunikasi vertikal, pada atasan, dan berbicara ke bawah ke anggota kelompok yang lebih rendah statusnya. Pada umumnya, sebuah kelompok membutuhkan keseimbangan dalam status dan keahlian. Yang keempat adalah tindak komunikasi. Tindak komunikasi merupakan dapat atau isyarat. Frekuensi satuan tindak komunikasi ini menentukan tingkat kepuasan anggota dalam kelompok dan
produktivitas kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah resolusi konflik. Tidak jarang dijumpai berbagai konflik dalam komunikasi kelompok. Ketika anggota yang berpartisipasi dalam konflik menangani konflik melalui komunikasi yang baik, saling menghormati, dan tetap memegang teguh etika komunikasi, konflik dapat membawa manfaat bagi komunikasi kelompok. Baik, terima kasih Saudara Alvito atas pemaparan materinya. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Anastasia. Persilakan. Oke, selanjutnya adalah hambatan yang terjadi dalam komunikasi kelompok. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami. Dalam konteks komunikasi dikenal pula gangguan, mekanik maupun semantik. Gangguan ini masih termasuk ke dalam hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi salah satunya akan sangat tergantung kepada seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam kelompok antara lain yang pertama itu hambatan teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti A. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, B. Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, dan C. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi ataupun keadaan, dan kondisi perawatan. Oke, terima kasih Saudara Anastasia untuk pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Phoebe Valencia. Untuk Saudari Phoebe Valencia dipersilakan. Baik, untuk hambatan yang kedua ada hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan, tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Tidak adanya hubungan antara kata atau kalimat dan apa yang diartikan sebenarnya dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda dengan maksud sebenarnya. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memiliki kata-kata yang tepat dengan karakteristik komunikannya, dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Kemudian untuk hambatan yang terakhir, ada hambatan psikologis atau hambatan manusiawi. Hambatan psikologis di buku Effendi dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbedaan kepentingan atau interest. Perbedaan ini akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati, sehingga orang-orang hanya akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya. Yang kedua, ada prasangka. Hambatan ini berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Yang ketiga ada stereotip, yang merupakan gambaran atau tanggapan mengenai sifat atau watak yang bersifat negatif. Apabila dalam proses komunikasi massa ada komunikan yang memiliki stereotip tertentu pada komunikatornya, maka dapat dipastikan pesan apapun mungkin tidak akan dapat diterima oleh komunikan. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi ini merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang dapat menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Terima kasih untuk Saudari Phoebe Valencia. Nah, itu dia penjelasan materi dari kelompok kami mengenai komunikasi kelompok. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk yang pertama ini, saya akan buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh untuk segera di-unmute ya. Terima kasih.
Oke, baik. Yang pertama ini di saya ada Saudari Putri Indana Yuningtyas. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indana. Ingin bertanya, pada peran yang terdapat di dalam komunikasi kelompok dijelaskan bahwa salah satu perannya adalah sebagai media penyeimbang atau penyelaras. Nah, apa sih maksud dari media penyeimbang atau penyelaras tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Indana atas pertanyaan yang disampaikan. Nah, untuk sementara pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu dan saya persilakan untuk yang kedua ini ada Anita Firdaus. Untuk Saudari Anita Firdaus, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Anita Firdaus, ingin bertanya. Tadi kan ada hambatan-hambatan dalam komunikasi kelompok. Nah, gimana sih caranya buat ngatasin hambatan yang terjadi dalam komunikasi kelompok itu? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Saudari Anita Firdaus. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga ini ada dari Bella Amalia. Untuk Saudari Bella Amalia, dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bella Amalia. Izin bertanya, kan ada di komunikasi kelompok kecil ada disebut komunikasi sirkuler. Boleh tolong dijelasin nggak komunikasi sirkuler itu apa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Udah ada 3 pertanyaan. Kami dari kelompok 3 meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Mohon untuk menunggu ya, teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman semua atas kesediaan waktunya untuk menunggu kami berdiskusi. Untuk pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Indana akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudari Anastasia. Untuk Saudari Anastasia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah pada peran yang terdapat di dalam komunikasi kelompok, dijelaskan bahwa salah satu perannya adalah sebagai media penyeimbang atau penyelaras. Nah, apa maksud dari peran media penyeimbang atau penyelaras tersebut? Maksud dari peran media penyeimbang atau penyelaras tersebut adalah komunikasi kelompok bisa sebagai penyeimbang atau penyelaras dalam berbagai hal. Sehingga ketika kelompok-kelompok yang sedang berada di dalam situasi yang bertentangan dan berbeda pendapat, maka akan ada kelompok yang menjadi media penyeimbang atau sebagai penengah, atau juga bisa menjadi pemecah masalah. Seperti itu. Bagaimana Saudari Indana, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Ya. Nah, baik, terima kasih Saudari Anastasia. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Anita Firdaus yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudari Fadia. Untuk Saudari Fadia, saya persilakan. Oke, terima kasih Anita atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Menurut Dito Sudarmo dan Imam 1997 untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi tersebut itu yang pertama adalah meningkatkan umpan balik untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Terus yang kedua ada empati, penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. 3, pengulangan. Keempat, menggunakan bahasa yang sederhana. Dan yang kelima, penentuan waktu yang efektif. Keenam, mendengarkan secara efektif. Dan ketujuh, mengatur arus informasi. Sekian benar. Oke, baik. Terima kasih Saudari Fadia, jawabannya sangat bagus sekali. Untuk Saudari Anita Firdaus, apakah jawabannya cukup jelas? Jelas. Terima kasih Fadia atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Saudari Bella yang akan dijawab oleh teman kelompok saya, yaitu Vibi Valencia. Untuk Saudari Vibi Valencia, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bella atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya penjelasan tentang pola komunikasi sirkuler. Jadi, pola komunikasi sirkuler itu adalah proses pengiriman pesan yang simultan atau terus-menerus, di mana setiap pengiriman pesan itu terdapat reaksi atau aksi oleh komunikannya sebagai feedback. Contohnya, kalau misalnya ada pembawa materi atau komunikator yang membawakan materi, dan ada partisipan atau komunikan yang menanggapi, merespon, maupun memberikan pertanyaan kepada pembawa materi. Jadi, saling ada feedback-nya gitu ya. Nah, itu yang disebut dari komunikasi sirkuler. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Vibi Valencia atas jawabannya. Untuk Saudari Bella, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih Vibi atas jawabannya. Oke, 3 pertanyaan sudah kami jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Atau mungkin diperbolehkan juga untuk menanggapi atau menambahkan terkait materi yang kelompok 3 bahas tadi. Saya persilakan. Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi pertanyaan saya tutup. Saya kira saya cukupkan sampai di sini saja dan izinkan, ada yang mau bertanya lagi, maaf. Oke, untuk Saudari Suci Rahma Praditi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Sadila atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di komunikasi kelompok ini
ada atau tidak ya dampak negatif atau hal negatif gitu dari komunikasi kelompok? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Suci Rahma. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu, kemudian saya lanjutkan kepada Saudara Anggara Pramana untuk mengajukan pertanyaan. Itu saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Sadila. Saya Anggara izin bertanya. Dalam hambatan manusiawi itu kan ada hambatan stereotip ya. Contoh dari hambatan stereotip sendiri itu dalam komunikasi kelompok apa sih? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya untuk Saudara Anggara Pramana. Saya tampung terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Alaisya Murtiawani. Untuk Saudari Alaisya dipersilakan. Baik, Saudara Sadila, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di setiap komunikasi pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya. Lalu apa saja kelemahan dan kelebihan yang ada dalam komunikasi kelompok? Terima kasih. Oke, sama-sama Saudari Alaisya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan, dan kami dari kelompok 3 meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Mohon untuk menunggu teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman semua atas kesediaan waktunya untuk menunggu kami berdiskusi. Nah, untuk pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Alaisyah, itu akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudari Anastasia. Untuk Saudari Anastasia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya atas pertanyaannya, itu pertanyaannya adalah apa saja kelemahan dan kelebihan komunikasi kelompok. Untuk kelebihan dari komunikasi kelompok sendiri, yaitu yang pertama mengenal satu dengan yang lainnya dari sebuah kelompok, kemudian ada mudah berinteraksi karena banyak teman di kelompok tertentu, terus mudah berkomunikasi dengan teman sesama kelompok karena saling kenal, dan yang terakhir mudah untuk mendiskusikan suatu masalah dengan berkomunikasi ke sesama teman kelompok. Selanjutnya, kelemahan dari komunikasi kelompok sendiri adalah yang pertama, kadang terjadi perselisihan karena berkelompok dan lebih dari satu orang. Kemudian mengakibatkan banyak pendapat yang disalurkan dan kadang terjadi kecemburuan sosial antara teman yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih untuk Saudari Anastasia atas jawabannya. Apakah untuk Saudari Alaisyah sudah jelas mengenai jawaban yang diberikan oleh Saudari Anastasia? Sudah jelas. Terima kasih Anastasia, terima kasih Sadila. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu yang diberikan oleh Saudara Anggara, itu akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudara Alvito. Untuk Saudara Alvito, saya persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggara mengenai contoh hambatan stereotip dalam komunikasi kelompok. Nah, hambatan stereotip kan merupakan bentuk prasangka yang menyebabkan hambatan dalam suatu komunikasi. Nah, prasangka itu bisa prasangka baik ataupun prasangka buruk. Nah, dari hasil diskusi kami di sini mendapatkan contoh prasangka yang buruk. Di sini kami mendapatkan hasil diskusinya, contoh kita punya teman yang hobinya itu main game dalam kelompok tersebut. Nah, yang pastinya kita kan udah mempunyai prasangka kan, misalkan pasti ini orangnya malas ataupun kayaknya nggak bisa diajak kerjasama deh. Jadi itu merupakan jadi hambatan dalam komunikasi kelompok tersebut. Kurang lebih itu aja sih dari jawabannya Anggara. Baik, terima kasih Saudara Alvito, cukup baik sekali jawabannya. Untuk Saudara Anggara, apakah jawaban yang diberikan oleh Alvito sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Vito. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Saudari Suci Rahma, yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudara Dominikus. Untuk Saudara Dominikus, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma mengenai dampak negatif dari komunikasi kelompok. Pastinya kalau dalam berkomunikasi dalam kelompok kita akan memiliki pendapat yang berbeda dari satu anggota ke anggota yang lain. Pastinya juga akan otomatis tidak selalu kompak dan nggak selalu otomatis memiliki pendapat yang sama gitu. Maka dari itu dampak negatifnya mungkin akan memakan waktu yang lama dan juga kita ambil contoh sepertinya lagi belajar kelompok, pasti ada saja yang kita yang ingin berkelompok dengan yang paling pintar gitu. Kita memilih-milih anggota yang lebih bisa diandalkan seperti itu. Mungkin contohnya dampak negatifnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Dominikus. Untuk Saudari Suci Rahma yang mengajukan pertanyaan, apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Saudara Dominikus? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Karena dikarenakan durasi dan juga sudah waktunya sholat zuhur, saya rasa sesi tanya jawab ini saya cukupkan sampai di sini. Dan juga izinkan saya memaparkan kesimpulan materi mengenai komunikasi kelompok tadi. Nah, kesimpulan saya tangkap di sini kan manusia merupakan makhluk sosial yang mana akan berkomunikasi baik secara individu maupun berkelompok. Nah, komunikasi itu bagian paling penting dalam membangun suatu kelompok atau komunitas melalui komunikasi kelompok
yang bisa saling berinteraksi dan saling mengenal. Nah, komunikasi kelompok ini bisa dikatakan efektif bila anggota mampu memberikan informasi kepada kelompok mengenai suatu program secara selektif atau dapat dilihat dari aspek produktivitas. Efektivitas kelompok dapat dilihat dari aspek produktivitas, habis itu moral, habis itu ada juga kepuasan dari para anggotanya. Nah, produktivitas ini dapat dilihat dari keberhasilan mencapai tujuan kelompok. Moral dapat diamati dari semangat dan sikap para anggotanya. Habis itu ada kepuasan anggota kelompok, komunikasi dapat dilihat dari keberhasilan anggotanya dalam mencapai tujuan pribadinya. Nah, tadi itu adalah kesimpulan yang saya tangkap mengenai materi dari kelompok 3 ini. Dan saya kira presentasi dan diskusi kita pada siang hari ini saya cukupkan saja sampai di sini. Saya Sadila Syaumi Alfalah, selaku moderator dan mewakili dari teman-teman kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang telah kami ucapkan. Saya mewakili kelompok 3 dan sebagai moderator izin pamit undur diri, dan saya kembalikan kepada PJ Mata Kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Sekian, terima kasih.